Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ayusdaningrum dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menuju demokrasi terpimpin. Berikut adalah beberapa poin yang akan saya jelaskan di dalam materi tersebut. Yang pertama, penjelasan. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, peranan PKI. Yang keempat, keterlibatan Amerika Serikat. Yang kelima, dampak ke situasi politik. Bagian 1, penjelasan. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Pada tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif. 2. Latar belakang. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Yang pertama, dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Yang ketiga, dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD 1950 adalah UUD 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945, suara tersebut belum mencapai 2 atau 3 hari dari jumlah suara, yaitu 312 suara, sehingga pemungutan suara harus diulangi. Pemilihan hari kedua menunjukkan bahwa 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga, bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah: yang pertama, tidak berlaku kembali UUD 1950. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, dibubarkannya konstituante. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS.
Peranan PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama Islam, dan komunisme yang dinamakan Nasakom. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Trikomando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala, pembebasan Irian Barat yang dipimpin Soeharto. Menurut Ako Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak mengendaki integrasi dengan Indonesia. Part 4. Keterlibatan Amerika Serikat. Di era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dolar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno, dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer. Bagian 5. Dampak ke situasi politik. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen, kaum buruh, dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia di kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.